Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat sesudah pesta penampakan tanggal 10 Januari 2025. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bergembira dan bersukaria karena Engkau sudi mengunjungi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Kami mohon agar dapat setia pada sabdanya dan menghayati cinta kasih-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pikiran kita, kata dunia identik dengan suatu kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Di dalamnya ada ruang bagi ketidakjujuran, permusuhan, ketidaksetiaan, dan kegagalan. Dunia yang demikian kerap menggoyahkan iman kita. Lantas, bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam iman dan kesetiaan pada Injil? Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, "Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah?" Kata-kata ini sebetulnya menegaskan kekuatan utama kita sebagai orang beriman, yakni keyakinan akan Kristus sebagai Putra Allah yang akan mampu membantu kita mengalahkan dunia ini. Keyakinan itu juga berarti kita percaya bahwa Kristuslah satu-satunya sumber kekuatan untuk melihat, untuk melawan setiap godaan dan tantangan dunia ini. Karena itu,
Bagi setiap orang yang percaya, tidak ada kosakata putus asa, sebab kita memiliki Tuhan yang mengalahkan dunia dan kematian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pewartaan Yesus menghadirkan banyak mujizat dalam dunia, dan karena mujizat itu, banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepadanya. Ia menyembuhkan dengan belas kasih-Nya, seperti yang dilakukan terhadap seorang yang sakit kusta, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Orang kusta ini sangat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang kusta itu yakin akan kemampuan Yesus untuk menyembuhkannya. Pengalaman orang kusta ini menjadi salah satu contoh bagi kita bagaimana iman akan Kristus dapat mengubah hidup seseorang. Bahwasanya sebuah mujizat hanya mungkin terjadi mengandaikan ada iman di dalamnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita menjadi saksi-saksi dari Rasul Yesus Kristus ini. Dengan mewartakan Kristus yang penuh kasih kepada sama, maka banyak orang akan diantar untuk mengalami pembebasan di dalam Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.